Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Menjuah-juah man banta kerinana, si katakan bujur man Tuhan ta Yesus ika banjahilit matawari. Amin nagia piga-piga warina sekal bergena. Masuk menusuk ke tulang, Pak Ginting, semua baju tebalnya sudah keluar. Itu pun masih dingin rasanya. Bujur si katakan man Tuhan Yesus, sehat kita baname. Oh baik. Iya. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Saya ajak kita memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Nomor 17. Iya, puji-pujian Maria. Sesudah malaikat mengatakan kepadanya bahwa kuasa Tuhan akan turun atasmu, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Hati Maria itu menyambut. Aku hambanya, hatiku memuliakan dia. Jadilah yang direncanakannya bagiku. Dari situ dikutip ya. Kita lanjutkan memuji Tuhan. Hari ini ada matahari. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan dipuji. Aku mau cerita sedikit. Ada temanku, lah itu nalit dibatas yang jadikan matahari. Iya, bisa kalian terkan temanku di mana ini ya? Iya, nggak tahu dia bahwa matahari ini ada yang menciptakannya, manusia ada yang menciptakannya. Encaku turikan penciptaan, maka niku aku akhiri gitu ya. Kalau seseorang berbuat yang baik, memasak sesuatu masakan yang begitu bagus dan enak dan kita makan, tepatlah kita katakan enak kali, kita puji dia, atau terima kasih. Sama siapa? Sama yang masak ya. Ini dia poinnya. Terus ku alihkan, matahari ini licin jadikan cah. Kalau kita katakan terima kasih kepada yang lain itu, alangkah tidak tepatnya. Kita begitu terang, jadilah terang, maka terang pun jadi. Dalam kitab Kejadian pasal 1 kita tahu siapa yang menjadikan matahari. Kepada dialah layak kita katakan terima kasih. Kepada dialah layak pujian kita. Saya mengajak kita dari hati kita mengatakan terima kasih dan puji Tuhan yang memberikan matahari dari terbitnya sampai kepada terbenamnya. Dialah yang dipuji. Dari terbit matahari sampai
pujian kita. Kita terus memuji Tuhan. Injil masih berkumandang. Bagaimanakah Injil bisa berkumandang jikalau murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu pergi dan memberitakan Injil? Bagaimanakah Injil bisa berkumandang sampai ke ujung bumi sekarang ini jikalau kita nggak ada yang jahut? Pergi memberitakan Injil. Iya, kita nyanyikan ini ya. Bukan hanya nyanyikan, tapi ada kerelaan kita untuk pergi. Kalaupun corona bukan itu alasan kita ya, tapi hati kita siap. Nomor 131. Semua kita sudah tahu tentang corona. Selalu aku berdoa, Tuhan, supaya curve-nya itu, kurvanya itu, grafiknya itu, supaya turun tiap hari yang kena terkapar virus corona, supaya makin berkurang. Iya, supaya kita menyadarinya. Dan semua juga kita sudah tahu, sudah ada sekarang masa normal baru, new normal. Supermarket tadinya tutup, sekarang udah buka. Toko-toko tadi tutup, sekarang sudah buka. Kemudian sudah boleh mulai ibadah di gereja dan di tempat ibadah yang lain. Dan sudah juga boleh dimulai sekolah. Hanya beberapa waktu yang lalu kulihat beberapa dokter bilang, sabarlah kita, begitu nadanya. Kenapa? Karena permulaan kita bilang orang yang tua, yang lansia, yang
rentan. Sekarang tidak. Buktinya sekian banyak anak-anak yang mati. Dan kalau kita mulai nanti Juli ini, dia sebut angkanya 1 juta langsung akan kena nanti dia. Itu. Jadi dalam hal ini orang dewasa dengan anak-anak berbeda ya. Anak-anak di rumah saja kata orang tuanya, di rumah saja dia. Tapi orang dewasa kemana dia pergi? Itulah. Sehingga bisa jadi bapak pulang membawa corona untuk anaknya. Ini yang mau disampaikan. Mama pulang bawa corona ke anaknya. Nah, nenek, ada istilah nenek lincah kami ya. Karena cepat dia punya kempu. Jadi masih lincah dia. Bisa ke sana kemari. Nenek bawa corona untuk cucunya. Inilah serius. Kakek bisa ke kedai kopi kemana, bawa virus ke rumah. Iya. Dan lagi sekarang kalau kulihat ya, di Kabanjahe ini saja pun sudah banyak kali orang punya mobil ya. Ada pula yang punya mobil sada, mobil kujuman ini. Sada untuk jalan-jalan. Jadi orang dewasa bisa pergi kemana dia mau. Dia bisa potensinya bawa virus ke rumah untuk anak dan cucu-cucunya. Inilah, kalau bilang jaga jarak, pakai masker itu tidak kuulangi lagi ya. 993 semalam. Dan awal kita dulu itu virus tidak punya kaki, tidak bisa jalan. Orang dewasa itu yang kemungkinan besar akan membawa virus ke rumahnya. Saya menggarisbawahi, kami awal-awal virus ini, kami membaca Efesus pasal 5 ayat 15. Tidak usah kita lihat di situ sekarang. Tapi isinya, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh atau orang bebal. Iya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah yang sempurna. Aku hanya kasih waktu supaya kita merenungkan. Semalam hampir 1000 orang dewasa yang kemungkinan besar membawa virus ke rumah. Perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang bijaksana. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah yang sempurna. Karena kita berdoa supaya Tuhan kurangi yang kena virus, tapi kenyataan makin bertambah. Iya, itu tentang virus. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Keleng Atendu Man Bangku Enda ayat sada ayat 2 saja. Karena ayat 3-nya aku mengakukan dosa. Kalau ada dosa kita, khususlah kita lakukan. Jangan secara umum berulang-ulang ya. Di bata kami Tuhan Yesus, sing kelengi kegeluhan kami. Ngoyangka kami, kamu dibatasi jadikan matawari.
ibas kam narima kesah kami enda. Kama dibatasi nggo rehku doni enda, nggo ibegikan kami ibas kitab Markus ilayanindu kami kalak berdosa dai. Berbagai-bagai kalak berdosa dai, ilayanindu ia sekala-sekala. Sehku kalak Parisi, raspe kalak Saduki, sidahina daram-darami kesalahandu. Epe ilayanindu Tuhan Yesus. Ibrekendu kesempatan gelah banci ia bertobat jerah. Sekam mate i kayu salib, i kayu persilang dai, IJP alu kematian dundai secara khusus kepala pasukan dai memperhatikan bagaimana engkau mati sejak mulai ditangkap, dianiaya, diolok-olok, diludahi, sampai dipakukan di kayu salib. Dia menyaksikannya. Keluar pengakuannya, betullah, benarlah orang ini anak Allah. Dikatakan kami bujur man bandu, goreh kam ngelayani kami. Dikatakan kami bujur pe Tuhan Yesus. Bagi kami nggo nandangi 1000 jumlahna si kena virus corona dai sehari kemarin itu. Gentar kami Tuhan. Kami mengaku seolah-olah malaikat kematian terus menjalar dan angka kematian pun terus bertambah. Ngaku kami, kepadamu saja Yesus Juru Selamat kami berlindung. Kami berdiri atas pengorbananmu di kayu salib untuk keselamatan jiwa kami, juga untuk keselamatan seluruh kehidupan kami. Ertoto kami, adiko yang kami. Banci kami si mabasa virus dai ke rumah kami. Sadarkanlah kami Tuhan bagaimana kami harus hidup di zaman ini. Kalau biasanya kami bebas ke pajak, apakah sekarang ini kami akan terus bebas ke pajak? Ajari kami karena kami anakmu. Kalau biasanya kami belanja untuk barang jualan kami sekali seminggu atau secara teratur, kami mau bertanya kepadamu. Kami tidak melewatkan firman Efesus pasal 5 ayat 15 itu. Kami mau bertanya bersama-sama sebagai rarasan anak-anak dusi enggo iselamat kendu. Gua atendu kami ngelu ibas keadaan virus corona yang masih makin menanjak jumlah yang kena. Tuhan Yesus, kepadamulah kami berdoa. Banlah bas pusuh kami sebagai anak-anak-Mu, lid pimpinan Roh Kudus. Ada ketenangan pada waktu kami memutuskan, aku akan melakukan ini. Dan waktu kami melanggar kehendak-Mu, pimpinan-Mu, berilah kami gelisah supaya kami bisa selamat. Sebagai gambaran perjalanan orang Israel di padang gurun, pada malam hari ada tiang api menjadi pimpinan, dan pada siang hari ada tiang awan. Kemana tiang api pergi, kemana tiang awan pergi, kesitulah mereka berjalan. Betapa hati kami rindu itu terjadi bagi kami, anak-anak-Mu di masa sekarang ini, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah doa kami. Iteh kami Tuhan Yesus di padang gurun. Ada kalanya mereka kekurangan air, sebagian menjadi bersungut-sungut. Ada kalanya mereka hanya makan mana, dan sebagian mengatakan pangan sila rorat enda. Oh Tuhan kami Yesus, berilah supaya kami belajar dari hal ini, supaya tidak keluar sungut-sungut
supaya tidak keluar pemberontakan dari hati kami ini. Kami mohon di siang hari ini, supaya Tuhan memperbaharui hati kami dan mengisi hati kami dengan yang berasal dari Tuhan, sehingga kami dimampukan bersyukur dan bersukacita atas apa yang Tuhan izinkan kami alami pada masa sekarang ini. Bujur Tuhan Yesus, segendu hari Engkau menjagai kami. Jagailah kami pada masa di depan ini. Ngaku kami, laiteh kami, kai sinandangi jadi Tuhan Yesus. Apakah akan makin berat lagi? Ataukah ada kesusahan yang lain lagi yang akan jadi di depan? Kami tidak tahu Tuhan Yesus. Tapi kami si metehsa. Engkau tahu segala sesuatunya sebelum terjadi. Persiapkanlah umat-Mu supaya ada bedanya orang yang benar-benar berpaut kepada Allah, percaya dan mau mentaati-Mu, dengan orang yang bukan. Inilah doa kami. Kami menyembah Engkau, Allah kami, yang menciptakan matahari, yang memberikan nafas hidup kami, yang menjagai kami pada masa sekarang ini, dan yang untuk rencana-Mu kami hidup di bumi ini. Yendeskeun kami, ibadah kami baswari enda, pasu-pasulah kami sekala-sekala. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kita nyanyikan mulia bagi Bapa. Sekarang kita mau menghafal ayat ya. Ada 2 firman Tuhan yang saya ambil untuk kita hafal dan yang sudah biasa. 2 ya. Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sampai di situ dulu ya. Kurasa bagi banyak kita ini berkesan. Petrus sinta kena Tuhan Yesus begitu. Iya. Dan menegurnya. Petrus menegur Tuhan Yesus. Dan dikatakannya bahwa itu tidak akan jadi kepadamu. Kapanpun itu tidak akan pernah jadi kepadamu. Mati di kayu salib. Sebab engkau ijelaskan Tuhan Yesus pemberitahuan permulaan tentang kematiannya. Dan baru ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam hal itu salib itu yang dipikirkan Allah ya. Tapi yang dipikirkan Petrus maunya jangan dia menderita. Ada satu ayat lagi. Markus 10 ayat 45. Sabab anak manusia si isuru dibata reh labo guna ilai, tapi guna ngelai. Jangan ia
di mana kita potong sampai tapi guna ngelai 2 ya. Sabab anak manusia si suruh dibata reh labo guna ilai tapi guna ngelai siulihi. Sabab anak manusia si suruh dibata reh labo guna ilai tapi guna ngelai. Si teruskan. Jana ia deskena kesahna guna nebusi terem jelma ulihi. Jana ia deskena kesahna guna nebusi terem jelma. Datas nari 2 ya. Sabab anak manusia si suruh dibata reh labo guna ilai tapi guna ngelai. Jana ia deskena kesana guna nebusi terem jelma. Bagiku yang menjadi khusus terem jelma labo kerina jelma jendari. Jadi yang diselamatkan itu akhirnya bukan semua. Mari dibuka Lukas, karena itulah buku pertama yang ditulis oleh Lukas yang mau diberikannya kepada Theophilus. Kisah para Rasul buku Lukas si peduaken si ibreken na man Theophilus. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang dapat kita mengerti cerita ini? Saya buat ceritanya mengenai virus corona. Ya, virus corona mulai semua mungkin kita tahu, maka dibuat pun namanya COVID-19. Itu dimulai di Wuhan tahun 2019 Desember, maka namanya dibuat COVID-19. Ya. Dan sampai sekarang semua orang berusaha bagaimana caranya supaya bisa ada obat. Karena kalau tidak ada obat, maka dia akan terus merajalela. Kematian, terjangkit kapar COVID, semua akan merajalela. Sama halnya dengan cerita kita ini. Ceritanya di mana? Sejak mulai dari kitab Taurat Musa, dan mulai dari kitab Nabi-Nabi, dan mulai dari kitab Mazmur, COVID, corona, dosa terus merajalela dan obatnya tidak ditemukan sampai berita ini terdengar. Makanya dikatakannya tadi, apa yang dikatakan oleh Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, semua ini harus digenapi di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, walaupun mereka beribadah di Yerusalem, walaupun mereka memberikan persembahan, walaupun mereka mengorbankan korban Paskah, rupanya COVID dosanya tadi terus merajalela, kematian, tak pernah ditemukan mereka keselamatan. Itulah yang dapat kita baca kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian. Belum kita menemukan ada orang di mana dosanya dapat diampuni. Maka datanglah Yesus Juru Selamat ini, maka tadi dikatakannya di dalam cerita ini. Cerita yang mana? 46. Mesias harus menderita. Kenapa dia harus menderita? Semua kita sudah tahu. Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kenapa dia perlu bangkit? Supaya bisa dia mengalahkan kematian itu. Dia. Dan sesudah ini barulah keluar ayat 47. Lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kenapa? Karena sudah ditemukan obat kematian. Makanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena semua yang dilakukan ibadah mulai dari zamannya Adam sampai kedatangan Yesus Kristus mati di kayu salib, itu belum ada obatnya dosa. Sesudah dia mati di kayu salib, karena upah dosa kematian,
dan setelah itu dia bangkit dari antara orang mati. Maka sering kita katakan, hei maut, di manakah sengatmu? Kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan. Inilah obatnya yang sudah mereka tunggu mulai dari zaman Adam sampai zaman perjanjian baru, di mana Yesus sudah menggenapi semua apa yang tertulis. Karena di dalam tulisan itu mereka menantikan obat yang sesungguhnya, di mana obat dosa akan diberikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya selesai dari permasalahan dosa tadi. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Sekarang Allah memberikan obatnya. Itulah yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh Musa. Rupanya di kitab Musa pun mereka sudah menantikan, kapankah COVID dosa ini bisa selesai. Mereka tunggu, ditinggikannya ular di padang gurun, dan dilanjutkan lagi ceritanya, masuk lagi nabi-nabi, masih cuma tinggal cerita. Seperti hari ini, semua orang berusaha menemukan obatnya, cerita. Tapi kita masih menantikan kapan obat itu menjadi kenyataan. Nah, sama halnya di dalam upah dosa dalam maut, itulah COVID yang pertama membahayakan semua hidup manusia, dan bahkan kita tahu kutuk ada di dalamnya. Bukan saja kematian secara jasmani, bukan saja kematian secara rohani, tapi hidup pun di dunia ini tidak lagi aman karena sudah terkutuk. Dan semua ini sudah diproses, dan akhirnya tibalah diumumkan bahwa anak manusia sudah menggenapi semua tuntutan Taurat itu. Dan dia sudah menderita menanggung upah dosa itu. Sudah lewat masanya semua, dan dia bangkit dari antara orang mati. Selesailah. Inilah obatnya. Sekarang dalam namanya berita tentang pertobatan. Kenapa dipakai di sini istilah pertobatan? Pasti kita jawab, supaya mereka meninggalkan jalan yang mereka buat selama ini yang tidak sampai kepada keselamatan. Jadi meninggalkan itu, dan mereka akan mendapat pengampunan dosa. Ya, jadi dalam renunganku tadi, kalaulah ada di Kabanjahe ini ada obat COVID-19 dan sudah sembuh Anda dibuatnya, mungkinkah Anda tidak membagikannya kepada seluruh dunia? Pikir. Itulah sebabnya makanya di sini dikatakannya, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kenapa enggak Taurat harus disampaikan? Kenapa enggak berita nabi-nabi harus disampaikan? Karena itu tidak membawa obat pengampunan dosa yang sudah ada di dalam diri manusia sejak Adam berbuat dosa. Ya, makanya kita dapat mengerti kali di sini. Dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kalau kita memberitakan pengampunan dosa, karena itulah obat yang sudah ditetapkan oleh Allah, di mana dosa dapat diampuni. Kalau Anda bandingkan dalam perjanjian lama, belum pernah disuruh oleh satu nabi pun supaya mereka memberitakan. Yang biasa menyatakan itu hanya mengumandangkan firman Allah, tapi nggak disuruhnya supaya diberitakan bahwa ada pengampunan dosa. Ya, dan kalau ini diberitakan, juga belum ada pengampunan dosa di dalam kitab nabi. Karena jalan pengampunan dosa hanya satu. Ia menderita, dia dikuburkan, dan dia bangkit dari antara orang mati, dan itu sudah digenapkan, dan itu terjadi, dan itu disampaikannya kepada murid-muridnya. Maka haruslah disampaikan obat ini. Mereka harus bertobat, meninggalkan baik Taurat mereka, maupun cara mereka beribadah di bait Allah, maupun cara mereka berdoa, maupun cara mereka sikap mereka kepada Allah, harus mereka tinggalkan, dan harus menjadi pengikut Yesus. Karena itulah jalannya, di mana mereka dapat diampuni.
Karena obat pengampunan dosa, kematian Yesus sudah dibuat oleh Allah sendiri. Karena ini sudah ditemukan, maka dikatakannya tadi, dan lagi sesudah semua ini digenapkan. Sama dengan proses tadi ya, kalau nanti semua proses obat ini sudah ditemukan, maka haruslah sesudah obat ini ditemukan, harus bagaimana? Dibagikan kepada orang-orang yang kena terpapar COVID-19 ini supaya mereka dapat tertolong. Dunia ini sudah terkapar semua, upah dosa adalah maut. Dan obatnya, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Karena mulai dari Adam sampai kita Maleakhi, tidak ada obat pengampunan dosa. Yang ada hanya acara agama, ibadah agama, disembelih domba, dibawa ke imam-imam. Tetapi itu bukan mengampuni dosa. Itu hanya proses sampai nanti digenapkan. Mengenai apa yang dikatakan oleh nabi-nabi ini, apa yang dikatakan oleh Mazmur tentang di mana Yesus akan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit antara orang mati, dan di dalam namanya lah dosa dapat diampuni. Karena itu sampaikanlah itu kepada orang lain. Bolehkah kita memiliki konsep pekabaran Injil membawa obat kematian? Makanya Yohanes Pembaptis, maka Injil Yohanes katakan begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu, kalau kita memberitakan Yesus, kita membawa obat sebagaimana Yesus datang untuk melayani, supaya upah dosa adalah maut dan neraka itu, bisa mereka keluar dari kematian, sengat dosanya, dan selamatlah dia. Adakah konsep ini bagi kita kalau kita mengabarkan Injil? Adakah konsep ini kalau kita menyampaikan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan? Kenapa kita mundur sedikit ke kitab Lukas? Karena nanti kalau kita baca kisah para rasul, apa berita kisah itu? Apa yang harus mereka beritakan kalau Yesus sudah naik ke surga? Berita apa yang mereka sampaikan? Mereka ambil lagi buku Taurat Musa sebagaimana biasanya. Bagaimana lagi mereka pakai kitab Mazmur? Bagaimana lagi mereka pakai kitab nabi-nabi yang sudah digenapkan di dalam Yesus? Prosesnya sudah selesai. Makanya obatnya lah dibawa kemana-mana. Ya, dan obat ini bisa kita ceritakan bagaimana prosesnya supaya terjadi obat pengampunan dosa ini. Karena nanti waktu kita membaca kisah para rasul, Yesus sudah naik ke surga. Tinggallah murid. Apa yang diberitakan oleh murid-murid ini? Sebagai orang Galilea, sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang nanti diceritakannya? Kalau Musa tahu kitab beritanya, menceritakan bagaimana umat Israel ini bawanya ke tanah Kanaan. Kalau nabi-nabi bisa kita katakan, oh begini firman Tuhan, bisa dikatakannya kayak gitu. Kalau Mazmur juga sama. Tapi nanti kalau rasul-rasul, murid-murid yang masih tinggal di bumi, dan Yesus sudah naik ke sorga, apa yang mereka akan sampaikan? Berita apa yang dibawanya? Atau lebih keren sedikit, bukan berita apa, obat apa yang dibawanya? Supaya konsep kita memikirkan pekabaran Injil ini bukan membawa mereka ke gereja, bukan mereka menjadi anggota kita, bukan mereka supaya dibaptis. Supaya obat yang kubawa ini bisa menyembuhkan engkau keluar dari murka Allah, masuk ke dalam kekekalan di surga. Itu yang harus kita nanti lihat. Makanya di dalam kisah rasul jumpalah nanti kita banyak kali gereja berdiri. Bukan satu gereja,
Karena setiap orang yang sudah keluar dari maut itu, kumpul mereka menceritakan keselamatan mereka yang sudah mereka terima dari Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan berita itu harus disampaikan supaya dunia bisa diselamatkan. Baik, itulah mungkin yang pertama, supaya nanti waktu kita mulai masuk Kisah Para Rasul, menjadi pikiran kita yang pertama, apa yang disuruh Tuhan mereka sampaikan. Aku tahu apa itu. Pergilah jadi semua bangsa menjadi muridku. Oh, itu terlalu sulit bagi kita. Bagaimana menjadikan murid Yesus? Itu panjang ceritanya. Tetapi kalau dalam Lukas itu sangat sederhana. Karena tujuannya tadi supaya kamu mengetahui kebenaran. Lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Karena di sanalah obat itu ditemukan di Bukit Golgota. Dan begitu dia bangkit, dia berkeliling menyatakan bahwa dia sudah menang daripada maut, kematian sudah dikalahkan. Inilah obatnya. Sekarang kalianlah dalam namanya harus diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nanti baca Kisah Para Rasul, inilah isi khotbah mereka. Inilah obat yang mereka bawa. Karena ini yang disuruh di sini sesudah genap semua apa yang dilakukan oleh Yesus yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi. Jadi boleh Anda katakan, oh baik Musa maupun nabi-nabi Mazmur seolah-olah hanya proses. Sampai kapan obat ini menjadi kenyataan. Dan sesudah menjadi kenyataan, maka obat inilah dibawa mereka. Ya, bisa juga Anda melihat bagaimana obat ini tercipta. Mari kita lihat perjanjian lama, boleh. Tapi obat yang sesungguhnya sudah terjadi. Genap apa yang tertulis mengenai anak manusia semuanya, kedatangannya harus disampaikan. Karena obat tentang pengampunan dosa dan pertobatan sudah ada di dalam murid-murid. Kan kepada murid-muridlah obat ini diberikan. Ya. Baik, karena kita ini dulu walaupun masih banyak yang kita harus pikirkan. Ya. Jadi kalaupun sedikit saya singgung yang tidak mungkin terpikirkan kita. Itulah makanya Paulus katakan apa? Aku berutang Injil. Tanya ya. Kenapa dia berutang Injil? Karena ada obat sama dia harus berikan supaya orang Rom tidak akan mati di dalam dosanya. Itulah makanya Paulus katakan, aku bersih, tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa. Karena aku telah menyatakan semuanya supaya mereka bertobat dan percaya. Rupanya kalau ada obat itu sama kita dan kalau kita tidak berikan kepada orang lain, maka kita bersalah. Ada perasaan feeling guilty di dalam hati kita. Kok mati orang ini karena nggak kuberikan obatnya. Itu juga lah maka dikatakan oleh Paulus, terkutuklah, celakalah orang yang tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena sudah di dalam dia berita itu. Membuat orang hidup, tetapi dia simpan berita itu. Maka Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena ini obatnya. Seolah-olah kita biarkan mereka berjalan masuk neraka tanpa kita kumandangkan dan tanpa kita berikan obat ini kepadanya. Mari kita baca kalau itu sudah ada kesan kita. Masih bisa kita buat lebih dalam aplikasinya. Aplikasinya jauh lebih dalam. Oh bisa rupanya kena kutuk orang sesudah dia menerima Yesus dan dia tidak mengabarkan Injil. Kenapa terkutuk? Karena matian orang di sekelilingnya, tapi obat yang sudah sama dia tidak diberikannya kepada orang lain. Itulah latar belakang kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Ya, oke sampai disitulah dulu. Jadi ada berita yang bisa disampaikan oleh mereka karena sudah digenapkan mulai dari Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Inilah obat di mana dosa dapat diampuni. Baik, kita baca ayat 48. Kamu adalah
adalah saksi dari semuanya ini. Ini hanya penegasan sekali lagi. Tidak ada orang yang lain tahu. Makanya Paulus sadar kali, rahasia ini telah diberikan kepadaku. Kamulah saksinya, semuanya ini. Orang lain tidak ada yang tahu di dalam tangan mereka lah obat ini. Orang lain tidak tahu di mana obat. Upah dosa adalah maut. Tetapi mereka ini saksinya. Kamulah semuanya saksi bahwa telah kuberikan kepadamu, supaya engkau pergi dan memberitakannya. Baru ayat 49 kalau kita baca. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang mana mati ini. Sesudah rahasia obat ini kepada mereka sendiri yang menjadi saksi, sekarang diberikan lagi satu. Itulah kuasa untuk mereka bisa menyaksikan tentang obat upah dosa dalam maut hanya di dalam Yesus. Makanya tidak ada lagi alasan murid-murid sedikit pun. Makanya waktu Petrus dilarang oleh mahkamah agama semua, jangan lagi beritakan nama Yesus itu. Dia tidak mau mundur karena sudah diberikan kuasa kepadanya. Tidak, manakah lebih baik taat kepadamu dari taat kepada Allah. Karena memang jauh lebih baik taat kepada Allah. Karena inilah cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang dari upah dosa itu. Dan sesudah itu, supaya mereka ini mampu melakukan tugas itu, diberikan lagi kuasa Roh Kudus. Itulah Allah sendiri akan menyertai murid-murid ini. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Sebagaimana kuasa Yesus selama dia melayani di bumi, sekarang dilimpahkan ini kepada murid-murid ini. Karena mereka sudah menjadi saksi, melihat semua proses obat ini. Dan terjadilah penderitaan, kematian, dan bangkit dari antara orang mati. Sekarang inilah harus disampaikan supaya dunia ini dapat diselamatkan. Untuk melakukan tugas itu, tunggu dulu di Yerusalem sampai diberikan kepadamu kuasa. Dan kalau begitulah usaha Allah mempersiapkan obat untuk upah dosa dalam maut ini. Dan ada orang menyembunyikannya bersama obat itu dan bersama kuasa itu, disimpannya saja. Kayaknya kalau nanti kita baca Kisah Para Rasul, Anda akan menemukan hal itu. Kenapa orang ini tidak berhenti memberitakan Injil walaupun demikian sulitnya secara jasmani? Dan kok kuasanya begitu nggak bisa dilawan oleh siapapun? Karena sudah diberikan kepada mereka kuasa. Baru Samuel 50 ini cerita murid-murid. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. To say goodbye. Itu enak ya? Jadi mereka ini semua saksi bahwa gurunya selama di 3 tahun, sekarang dia mengangkat tangan dan memberkati lagi. Apalagi yang kurang? Obat sudah diberikan, kuasa sudah diberikan, berkat lagi diberikan. Itulah yang dilihat oleh Lukas waktu dia menuliskannya kepada Theophilus, waktu supaya nanti Theophilus melihatnya. Ini benar, ini bukan suatu kuasa manusia. Makanya Gamaliel nanti kita jumpa, kau tidak bisa melawan. Kalau orang ini benar-benar dari Allah, tidak mungkin engkau melawannya. Bahkan kau nanti ternyata menjadi orang yang melawan Allah juga. Memang benar tidak bisa dilawan mereka. Baru baca lagi ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, jadi murid-murid ini mendapat berkat. Kenapa mendapat berkat? Karena kutuk sudah diambil dari mereka. Karena obat kutuk sudah terkutuk di kayu salib. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di sini masih ada perpisahan, tetapi nanti Roh Kudus akan mempersatukan murid-murid ini kembali. Itu saya goodbye. Jadi benar kali di mata orang ini Yesus naik ke surga. 52. Mereka sujud
menyembah kepadanya. Di sini mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Memang Lukas seorang dokter, dilihatnya kalau orang menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah, hidupnya ada di dalam sukacita. Itulah sebabnya maka anak yang hilang katakan kepada anak yang sulung, anakku, adikmu sudah mati dan hidup kembali. Marilah kita berpesta dan bersuka cita. Karena ini juga Lukas pasal 15. Maka mereka hidup di dalam sukacita setelah gurunya meninggalkan mereka. Berbeda dengan waktu Yesus disalibkan dan dikuburkan, mereka semua dalam keadaan kacau balau. Tetapi sesudah dikalahkannya upah dosa itu, bangkit dari antara orang mati, dan mereka sudah pergilah dalam namanya pertobatan dan pengampunan dosa. Dan waktu itu tunggu dulu di Yerusalem, dan mereka menyembah Dia. Dan keluarlah dikatakan di sini, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ya, jadi kita bukan katakan, oh iman itu sukacita, bukan itu maksudnya. Kalau orang yang sudah makan obat COVID-19, kalau memang dia sudah pas obatnya, toh pasti dia bersuka cita. Karena penyakit tadi tidak membawa pengaruh di dalam hidupnya. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah berikutnya. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar bahwa sudah ada obat untuk upah dosa dalam maut. Telah digenapkan mulai dari kitab Musa, mulai dari Kejadian pasal 3. Demikian juga nabi-nabi, demikian juga di dalam puji-pujian umat Israel di dalam kitab Mazmur. Tetapi hari ini diberikan kepada kami perintah supaya lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa, karena di dalamnya lah dosa kami dapat diampuni. Dan kami bersyukur juga kalau Tuhan memberikan kami kuasa dengan Roh yang Kudus untuk membawa obat pengampunan ini. Dan sudah itu Engkau lagi memberkatinya. Dengan itulah kami bersuka cita menceritakan obat pengampunan dosa ini kemanapun kami pergi, supaya orang yang sudah terkena dosa ini dapat diampuni dan memperoleh hidup yang kekal, keluar daripada neraka, masuk ke dalam kerajaan surga. Buatlah iman kami semakin bertumbuh dan kami mengerti inilah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Upah dosa ialah maut. Kalau kita sudah mempunyainya, kita tahankah? Aku mau membagikan sedikit ya. Aku malah janda keluarga aku hari, cuma aku saja di sini. Kalianlah keluarga aku. Iya, di Jember, Jawa Timur. Terus di Bali lagi. Bagaimanalah membawa obat ini? Satu kali aku bilang sama kakakku, Kak, boleh kita saat teduh lewat HP jam 5 pagi sampai jam setengah 6 mengirit pulsa, karena jam 6 lewat nanti sudah mahal pulsa waktu itu ya. Begitulah contohnya aku buat ya, karena nggak bisa kukunjungi. Ini obat. Kalau nggak kubagikan bagaimana? Bagaimana cara aku bagikan? Nggak bisa lagi aku ke sana. Saat teduhlah kami beberapa minggu, dari jam 5 sampai setengah 6 pagi. Itulah kakakku yang satu. Kakakku yang satu lagi, Kak, kami ada YouTube, ada streaming, ada, kalau radio nggak sampai ya. Jadi kakak bisa, siapa tahu ada gunanya Kak. Iya. Tapi kita tahu ini obatnya. Waktu perjanjian lama belum selesai obatnya. Sudah selesai kata Tuhan Yesus. Sesudah itu barulah berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Pergilah, kitalah yang dimaksudkannya. Ini
kita masuk ke Kisah Para Rasul. Jadi kita akan pindah. Tokoh yang terbesar di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasti tidak bisa tidak kelihatan siapa? Yesus. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul Anda akan bisa melihat cerita yang paling banyak, tokoh yang terbesar. Nanti kita bisa lihat bagaimana mereka membawa obat COVID-19 dalam dosanya tadi, Petrus dan juga Paulus. Dan dibantu oleh Stefanus, dibantu lagi mungkin oleh Filipus, dan mungkin dibantu oleh 7 sida-sida yang lain. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka ini membawa obat dosa ini kemana saja mereka pergi. Nah, pasal 3 ini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Jadi ini bukan cerita dongeng, ini menjadi cerita kenyataan. Jamnya pun disebut. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kenapa dia pakai istilah naik? Kemungkinannya bait Allah itu agak lebih tinggi sedikit daripada kota Yerusalem. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Jadi di bait Allah itu, karena belum ada gereja, belum ada orang yang sembuh dari upah dosa. Jadi yang semuanya masih ada di bait Allah, di mana mereka beribadah kepada Allah, menantikan Yesus yang datang. Ya, jadi belum ada terjadi kelompok yang baru yang sudah bertobat dan di mana dosanya sudah diampuni. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Karena memang kita ingat di dalam perjanjian lama, bantulah orang yang miskin. Jadi mereka laksanakan ini supaya dibawa ke sana, orang yang lewat nanti kan tahu undang-undang Taurat. Nanti dibantulah orang yang lumpuh ini. Maka ditaruh di situ supaya dia minta. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes juga belum pindah dari bait Allah. Karena gerejanya juga belum ada. Belum terjadi kumpulan orang yang percaya. Masih terus ke bait Allah. Baru disambungnya di sini. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Biasanya kalau peminta-minta melihat orang dan orang melihat dia, pasti mendapatkan sedekah. Ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Itu kita harus jelas tahu ya. Memang Yesus tidak memberikan mereka apa? Uang. Walaupun Yesus bisa memberikan uang kepada murid-murid, tetapi tidak dia berikan. Dari mana kita tahu Yesus bisa memberikan ke mereka uang? Ya waktu membayar pajak, gampang bagi dia. Petrus tangkap ikan, nanti ikan yang pertama ada di dalamnya uang, itu kau buat bayar pajak kita. Ya, jadi dia bukan jadi upahan. Tapi di dalam mulut ikan pun bisa didapatnya uang. Tetapi kepada murid-murid, waktu dia naik ke surga, dia tidak berikan itu. Apa tadi diberikannya? Iya, kuasa dan apa? Berkat. Ya, kan itu tadi waktu dia berangkat meninggalkan mereka. Maka diulanginya, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Ya, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Apa yang Petrus punya itu yang dia berikannya. Tapi katakan ya, lagi dalam namanya berita pengampunan dan pertobatan harus disampaikan. Dan aku berikan kuasa kepadamu, tunggu di Yerusalem. Sekarang dipakainya lah kuasa yang ada di dalam dirinya itu, yang sudah Tuhan berikan. Tapi jangan Anda salah mengerti.
Untuk apa tadi kuasa ini? Supaya kamu dapat menjadi saksiku, supaya kamu dapat membawa obat upah dosa ini diberikan kepada orang yang berdosa. Jangan nanti kita salah mengerti. Ini salah kali kita mengerti. Kuasa diberikan kepadanya supaya mereka menggenapkan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Mereka sanggup menceritakannya. Itulah ceritanya. Karena ini ada di bait Allah. Mereka bukan pengkhotbah di bait Allah itu. Hanya mereka pendatang dari Galilea ke Yerusalem. Dan bukan ini juga bait Allah, tetapi dia datang ke situ. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Itu yang Petrus punya. Yesus mereka punya, uang mereka tidak punya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Terjadi sukacita bagi orang yang lumpuh tadi. Sudah dapatnya obat satu, yaitu kesembuhan secara jasmani. Karena tadi sudah diberikannya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ini pas di bait Allah. Dan ada orang lumpuh. Dan orang lumpuh ini mendapat obat dari Petrus untuk menyembuhkan dia dari lumpuhnya. Dan sesudah itu mereka memuji Allah. Sambung ceritanya. Kan begitu. Karena kalau sampai di situ saja ceritanya, berarti obat kesembuhan tentang pengampunan dosa yang harus mereka sampaikan tadi belum sampai. Diberikan kuasa, tetapi bukan sampai di situ, tetapi supaya mereka bisa menjadi saksi bahwa bertobatan dan pengampunan dosa. Nah, barulah kita lihat lanjutnya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Berarti ini di luar bait Allah. Namanya serambi Salomo. Kemungkinan ini tempat mereka berkumpul bagi orang-orang yang pendatang. Di mana mereka bisa berkumpul, dan mungkin di sini jugalah tempat jualan waktu Yesus membersihkan bait Allah itu. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi dia tidak menerima apa yang mereka anggap. Oh, ini sudah hebat orang ini, ada kuasanya, bisa dia melaksanakan mujizat. Petrus menolak. Karena kuasa tadi diberikan kepadanya bukan supaya Petrus dan Yohanesnya yang dilihat. Maka ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Ya, sinilah yang menjadi titik poin mereka. Siapa di sini hambanya? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi Petrus melihat Pilatus ini di pihaknya dia, tidak mau sebenarnya menyalibkan Yesus. Tetapi katanya ya, kamu telah menolak. Begitu kan? Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Ya, karena Petrus kan menyaksikan semua cerita ini. Karena dia mau curiosity dia bagaimana sebenarnya nanti akan kejadian yang kulihat kemuliaannya, kulihat kuasanya, pengalamanku hidup bersama dengan dia. Kok hari ini dia sudah kolap sekali pikirnya. Makanya diceritakan ini. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh.
tetapi Allah telah membangkitkan dia. Kan itu tadi ceritanya. Dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Digenapinya apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum mereka berpisah. Kamu adalah saksi semuanya itu. Iya, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah memuatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Di pihaknya juga saudara-saudaranya orang Israel, karena kamu melakukan ini karena kamu tidak tahu. Ya, Petrus sadar hal itu karena mereka ini tidak tahulah, makanya ini yang dilakukannya sama seperti aku dulu. Waktu aku tidak tahu, memang aku tidak mengikuti dia, bahkan aku sudah menyangkalnya. Jadi ini dah dia di pihaknya, bukan dimarahinya orang itu. Jadi sadar kita kalau membawa obat COVID nanti, kalau orang menolak, karena mungkin dia nggak tahu obat ini. Kan di situ harus analisa kita. Kita janganlah khotbah sepertinya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kan khotbahnya kan mati kau dibuatnya 40 hari lagi binasa kau semua. Iya kan, di sini lain dia sedikit ya. Iya, bisa juga kalau itu. Makanya tadi nabi-nabi dalam semua proses ya. Tapi di sini di pihaknya orang tadi, di pihaknya Pilatus, di pihaknya orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dan kamu melakukan itu karena kamu tidak tahu. Makanya waktu kita memberitakan obat upah dosa adalah maut, orang bisa menolak karena dia tidak tahu bahwa inilah obat yang lebih mujarab daripada semua obat yang menjamin dia memiliki hidup yang kekal. Bagus ya? Jadi kita lihat Petrusnya sudah berubah ya. Enggak lagi seperti dulu hebatnya dia. Baru dia katakan, karena kamu tidak tahu. Saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya. Jadi rasul-rasul ini kembali kemana pikirannya? Iya, penggenapan apa yang sudah Allah katakan. Tadi aku tidak mau, katanya kan begitu. Tidak bisa, katanya kan itu. Oh, rupanya ini penggenapan. Nah, jadi beruntung Petrus tadi menyangkal 3 kali, walaupun itu adalah penggenapan firman Allah. Sekarang bisa dia khotbah. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan apa? Nabi-nabinya. Kan itu tadi khotbahnya perpisahan kan? Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Wah, bagus ya. Karena tadi itulah pesannya, itu yang sudah dia alami. Oh, Mesias harus rupanya menderita. Salah saya dulu mau kubela dia, nggak digenapkanlah. Kalau menang aku, maka apa yang Allah rencanakan gagallah dalam hidupku ini, gitu ya. Nah, itulah jalan salib yang dia sudah mulai pahami. Makanya dia katakan tidak mempersalahkan mereka karena kamu tidak tahu, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Allah lewat nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Inilah obat di mana dosa dapat diampuni, bukan dengan kuasa mendirikan kerajaan Allah, kalahkan Rom, ada kebebasan untuk umat Israel. Kita keluar dari Mesir seperti Musa sudah mengalahkan Raja Firaun. Tidak demikian rupanya. Baru ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dia kutip Lukas pasal 24 tadi, bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Makanya beritanya pasal 24 ayat 46 tadi diulangi Petrus di sini. Baru katakannya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena inilah obatnya.
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Sebagaimana dia alami sendiri. Murid-murid semuanya bersuka cita. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Khotbahnya sama ya? Ya, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sesudah proses obat selesai, maka dia pun bisa mengkhotbahkannya seterusnya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu? Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tahu mereka itu. Dan semua nabi yang pernah bicara mulai dari Samuel dan sesudah itu telah bernubuat tentang zaman ini. Genaplah inilah zamannya di mana bisa disampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kamu adalah warisan nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Iya, disinilah khotbahnya berakhir. Apa gunanya mujizat tadi? Untuk mempersiapkan supaya mereka ini mau memakan obat upah dosa maut tadi. Ada kesempatan bagi dia menceritakan ayat 18, 19, dan 20. Jadi tujuannya bukan mujizat. Kuasa diberikan supaya mereka mampu mendengarkan Injil. Makanya dikatakannya, ini nabi-nabi bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Alasannya karena mereka tidak mau menerima Mesias yang menderita. Mereka mau menerima Mesias yang berkuasa mengalahkan kekuasaan. Karena mereka pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa lain. Penderitaan tidak masuk akal mereka bahwa Mesias benar-benar menderita. Karena pengalaman mereka sebagai umat pilihan Allah tidak bisa dikalahkan. Kecuali mereka berbuat dosa. Tetapi orang ini tidak ada salahnya kok harus menderita. Nah, barulah dikatakannya karena itu sadarlah dan bertobatlah bahwa kamu sudah keliru. Sebagaimana Petrus harus bertobat karena dia sudah keliru supaya mendapat pengampunan dosa dan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Rupanya selama dosa kita belum diampuni, rupanya nggak ada kelegaan dalam hidup ini. Walaupun mereka beribadah di bait Allah. Karena ini yang mendengar khotbahnya siapa? Semua yang ada di bait Allah, yang sudah biasa kali kebaktian ke bait Allah, tetapi tidak ada kelegaan dalam hidup mereka sesudah pulang pun dari kebaktian. Sudah pun mereka memberikan korban pengampunan dosa. Walaupun sudah imam-imam memberikan korban bakaran untuk pengampunan dosa, tapi nggak pernah mereka mendapatkan kelegaan hidup bersama dengan Allah. Langsung Anda ingat anak yang sulung ya. Walaupun dia terus di rumah bapaknya, tapi kapanpun dia nggak pernah bersuka cita karena dia sendiri mengatakan, tetapi anak yang bungsu yang pulang ini kok dengan suka cita semua orang. Makanya orang ini sudah punya pengalaman dengan bait Allahnya, tapi nggak mendatangkan kelegaan karena obatnya belum mereka terima. Karena semua ibadah ini, proses obatnya nanti waktu Yesus mati di kayu salib, di sanalah dosanya dapat diampuni. Bukan tata cara ibadah
dan bukan pengorbanan mereka ini yang mengampuni dosa mereka, tetapi di dalam namanya lah berita pengampunan dosa harus diberitakan mulai dari Yerusalem. Makanya inilah start pointnya di bait Allah sendiri, supaya orang yang sudah lama menantikan obat pengampunan dosa bisa mereka terima. Karena mereka toh Paskah, mereka berikan juga ada Allah. Mereka juga tahu ada dosa mereka, ada juga imam-imam supaya mereka sampai kepada Allah. Tapi ini semua tata cara ibadah itu tidak memberikan kelegaan di dalam hati mereka. Minggu ke minggu, minggu ke minggu, semua aturan ibadah gereja sudah dia hafal. Apalagi liturginya, berdiri, duduk, pengakuan dosa, pengakuan iman rasuli, menghafal doa Bapa kami. Tapi begitu lewat pintu gereja, tidak ada seolah-olah apa yang didapat dari mereka. Kelegaan tidak tercapai karena obat pengampunan dosa belum mereka terima. Itulah sebabnya Petrus berkata, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat dari mana? Mereka toh di bait Allah. Bertobat dari mana? Bertobat dari mereka salah pengertiannya terhadap Yesus yang mereka sudah salibkan. Bertobat dari mana? Dari mereka menolak Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dari situlah mereka harus bertobat. Dan mereka harus mengakui bahwa semua ibadah agamanya ini tidak bisa mengampuni dosanya. Ini hanya merupakan proses sampai Yesus mati di Bukit Golgota dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati dan dia sudah naik ke surga. Barulah terjadi pengampunan dosa. Kalau ada pertobatan, makanya murid-murid harus diajar selengkapnya. Sudah digenapkan apa dikatakan oleh Nabi-Nabi kan itu tadi. Dan lagi dalam namanya harus ada diberitakan pengampunan dosa. Karena apa yang dilakukan pada perjanjian lama sekarang sudah digenapi. Dan kamu tidak boleh pergi mengabarkan Injil sebelum ada kuasa. Maka dengan kuasa ini mulai kesembuhan. Sekarang mulai ada kuasa untuk khotbah. Karena Yesus mengajar dan melakukan sesuatu. Dan sekarang murid-murid melakukan dua hal yang sama. Ada kesembuhan melayani orang sakit, dan ada kesempatan melayani dengan khotbah, menceritakan tentang siapa Yesus kepada mereka. Itu kita tidak singgung. Karena kita mau memfokuskan apa isi khotbah murid-murid sesudah Yesus naik ke surga. Dan disampaikannya di sini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Dosa belum pernah mendatangkan kelegaan. Pada sambung, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus, sebagai Raja, Imam dan Nabi. Supaya untuk itulah, supaya kamu dipulihkan. Itu kata kalimat di bawahnya, kita nggak usah bahas sekali terlalu jauh. Karena yang kita hanya mau ceritakan apa isi khotbah rasul-rasul sesudah Yesus naik ke surga. Pasti jawabnya satu kata, oh mereka hanya menceritakan obat di mana dosa dapat diampuni. Jadi kalau saudara hari ini belum juga mendapatkan kelegaan, boleh. Apakah Anda juga belum bertobat? Boleh. Apakah dosa Anda belum diampuni? Boleh. Tetapi berita ini harus disampaikan kepada Anda masing-masing, supaya tidak ada utang yang tidak dibayar, kata Paulus. Supaya dia tidak terkutuk, supaya dia tidak ada dalam keadaan salah. Makanya disampaikannya lah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Inilah obat di mana kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Lepas kita dari upah dosa kematian,
dan masuk pada neraka hanya di dalam Yesus yang sudah menggenapkan semua apa yang dikatakan di dalam Taurat. Atau lebih praktis lagi, apa yang dikatakan Taurat ini sudah digenapkan di dalam Yesus. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi inilah tujuan kisah para rasul ditulis, supaya Theophilus yang sudah mungkin yang percaya ini semakin mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus sekarang diganti oleh rasul-rasulnya. Dan waktu rasul-rasulnya juga menyampaikannya, dilihatnya banyak orang yang menerima pengampunan dosa itu. Dan sesudah mereka menerima pengampunan dosa, mereka mendapatkan kelegaan. Dan di mana Yesus sudah diuntukkan bagi setiap orang yang percaya dan yang menerimanya. Jadi khotbah kisah para rasul tidak berbeda dengan khotbah Tuhan Yesus. Disuruhnya supaya mereka memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kenapa? Karena Yesus telah menggenapkan tuntutan upah dosa itulah maut dengan kematiannya di kayu salib. Barang siapa yang mau menerima Yesus, maka dosanya akan diampuni. Mari kita berdoa. Kita akhiri kebaktian minggu kita ini. Kami mengucap syukur kalau boleh sampai berita itu ke dalam tangan kami. Dan bisa kami dengar pertobatan dan pengampunan dosa. Dan ada waktu kelegaan sesudah dosa diampuni. Dan itu sudah diberitakan, karena itulah diperintahkan oleh Tuhan kami Yesus waktu Yesus mau naik ke surga dan memberkati rasul-rasulnya untuk menyampaikan berita pengampunan dosa ini, membawa obat kesembuhan dari dosa, karena Yesus telah menderita sebagai ganti dosa kami. Dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan maut. Maka ada hidup yang kekal bagi setiap orang yang bersedia bertobat dan setiap orang yang mau dosanya diampuni oleh Yesus. Dan ada kelegaan selama kami masih hidup di atas bumi ini. Tuhan kami Yesus, sudah kami sampaikan berita obat pengampunan dosa ini, supaya mereka dapat menerima pengampunan dosa itu dan memperoleh hidup yang kekal. Berkatilah Tuhan Yesus jemaat-Mu ini satu persatu. Karena begitu hebatnya Engkau menyatakan obat pengampunan dosa kepada kami. Memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Murid-murid pulang dengan sukacita dan pulang dengan berkat, dengan mata tertuju ke surga, dan akan melihat ke Yesus datang sekali lagi. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, serta melalui pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengerti kebenaran ini mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin.